Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, naga api itu melonjak ke langit. Segera, suhu di sekitar pun mulai naik. Bahkan ruang itu sendiri dibakar menjadi warna merah menyala. Sial, seru Kong Ruozeng. Setelah Kong Ruozeng membual, dia awalnya ingin menampilkan kekuatannya dengan mengalahkan Chu Feng. Namun pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain berbalik untuk melarikan diri. Alasan untuk itu adalah, karena naga api itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Selanjutnya, jarak antara dia dan Chu Feng juga sangat dekat. Karena itulah, dia tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jika Kong Ruozeng tidak melarikan diri, dia pasti akan diserang oleh serangan Chu Feng. Jika dia dipukul, bahkan jika dia berhasil selamat, dia pasti akan terluka. Namun, tidak pernah Kong Ruozeng membayangkan bahwa Chu Feng akan terus tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Setelah naga api itu, Chu Feng mulai melepaskan beberapa keterampilan marsial tabu berturut-turut. Mereka memaksa Kong Ruozeng melarikan diri ke seluruh langit, dan menjebaknya dalam dilema. Pada saat itu, kerumunan di sekelilingnya tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Kong Ruozeng adalah seorang jenius dalam kultivasi bela diri. Kalau tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Wang Qiang begitu lama. Karena dia telah minum obat terlarang yang meningkatkan kekuatan bertarungnya, itu membuatnya sangat sedikit orang dengan tingkat kekuatan pertarungan yang sama, itu bisa melawannya. Namun, justru Kong Ruozeng lah yang dipukuli melarikan diri oleh Chu Feng setelah hanya 2 pertukaran. Dia sebenarnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan demikian, mereka secara alami bisa membayangkan betapa kuatnya Chu Feng. Jadi, belum lagi para tamu, bahkan banyak dari klan surgawi Kong mulai memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Mereka semua ditundukkan oleh kekuatan Chu Feng. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk dikenal sebagai jenius. Beberapa orang tua di antara kerumunan mulai memandang Chu Feng dengan mata penuh pujian. Segera, tetua klan surgawi Kong berbalik untuk bertanya kepada Kong Sun Lian. Tetua Agung, Ruozeng meminum obat terlarang. Kekuatan pertempurannya telah mencapai batas peringkat 2 leluhur marsial. Bagaimana Chu Feng itu masih bisa menekan Ruozeng seperti ini? Tanya seorang tetua. Meskipun benar bahwa kekuatan pertempuran Ruozeng telah mencapai batas, itu tidak berarti bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng akan kalah dengan Ruozeng. Selain itu, ada satu aspek tentang Chu Feng yang melampaui Ruozeng, kata Kong Sun Lian. Aspek yang mana? Tanya tetua itu. Pemahaman dan penguasaan Chu Feng atas keterampilan bela dirinya sangat indah. Itu jauh melebihi Ruozeng. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan ahli setingkat setengah martial ancestor, yang mampu memanfaatkan keterampilan bela diri sampai tingkat ini. Justru karena pemahaman dan penguasaan Chu Feng terhadap keterampilan bela diri melampaui kemampuan orang biasa, sehingga ia berhasil sepenuhnya menekan Ruozeng setelah melepaskan keterampilan bela dirinya, jelas Kong Sun Lian. Chu Feng itu, dia sebenarnya sekuat itu. Seru tetua itu. Setelah mendengar penjelasan Kong Sun Lian, para tetua Kong Heavenly Clan di sampingnya mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Jika seseorang hanya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, itu hanya berarti bahwa seseorang berbakat dalam kultivasi bela diri. Namun, itu tidak berarti sesuatu yang terlalu luar biasa. Setelah semua, banyak pemilik garis keturunan surgawi memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun untuk dapat memahami keterampilan bela diri hingga sedemikian rupa, ini berarti bahwa individu tidak hanya berbakat dengan bakat, tetapi juga memiliki kemampuan pemahaman yang hebat. Seorang jenius seperti itu akan sangat jarang terlihat, dan bahkan di antara pemilik garis keturunan surgawi. Memang benar, dia sangat kuat. Selain itu, bagaimana ia bisa menjadi terkenal di seluruh alam biasa 100 pemurnian dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong? Kata Kong Sun Lian. Terlepas dari betapa menakjubkannya dia, jika dia telah mengambil warisan Kong Heavenly Clan kita, dia masih akan mati hari ini. Tiba-tiba saja, suara sedingin es terdengar. Itu adalah transmisi suara yang memasuki telinga para tetua klan surgawi Kong. Suara itu bahkan menghancurkan suasana saat ini.
Itu adalah Kong Moyu. Pada saat itu, Kong Moyu sedang menatap Chu Feng. Selain itu, tatapannya yang sedingin es tumbuh semakin dingin. Hanya dengan melihat tatapannya saja, seseorang akan gemetar ketakutan. Tetua Agung, seru seseorang. Tepat pada saat itu, ruang sedikit bergetar. Kemudian, sesosok segera muncul. Setelah melihat orang itu, Kong Sunlian, Kong Moyu, dan beberapa tetua yang hadir mengungkapkan ekspresi tegang. Alasan untuk itu adalah, karena tetua ini adalah tetua yang dikirim oleh Kong Moyu untuk menanyakan tentang situasi di pagoda kuno. Apa yang dia katakan akan menentukan hidup dan mati Chu Feng. Bagaimana? Apakah penyusup itu masih di dalam? Tanya Kong Moyu. Tetua Agung, Lady Yuehua mengatakan bahwa penyusup telah muncul lagi. Selain itu, penyusup itu sekarang berada di dalam pegunungan Calamity Mountain, jawab tetua itu. Apa? Mendengar kata-kata itu, Kong Moyu segera mengungkapkan ekspresi kecewa. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu yakin, Tetua Agung, karena hal ini adalah yang paling penting, junior ini tidak akan berani menjadi ceroboh. Aku telah bertanya kepada Lady Yuehua 3 kali, dan menerima jawaban yang sama setiap kali. Dalam perjalanan kembali, Nyonya Yuehua bahkan mengatakan bahwa dia telah salah menuduh Chu Feng. Dia mengatakan kepada aku untuk memberitahu tetua agung lain, bahwa kalian berdua pasti harus menstabilkan situasi dan mengembalikan kepolosan Chu Feng kepadanya, kata tetua itu. Mendengar kata-kata itu, Kong Sunlian tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Chu Feng terkait dengan penyusup itu. Dan sekarang, batu di hatinya ini akhirnya terangkat. Ini buruk, seru Kong Moyu. Pada saat itu, Kong Moyu juga mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia melirik Wang Qiang, dan kemudian melirik Chu Feng. Kemudian, dia melihat ke arah Kong Sunlian dan berkata, Brother Sunlian, sepertinya kamu benar. Aku benar-benar tidak pernah berharap untuk gadis itu, Kong Qiuchi, gadis yang telah jujur selama bertahun-tahun, berani mengatakan kebohongan yang begitu besar kepada kita semua demi putra dan suaminya yang mengecewakan. Aku pasti akan melihat masalah ini, dan tidak akan memaafkan mereka dengan mudah, ucap Kong Moyu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kong Moyu melirik orang tua Kong Ruozeng, Kong Yao, dan Kong Qiuchi di kejauhan. Bahkan kemarahan memenuhi matanya. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Kong Sunlian lagi. Dengan senyum masam, dia pun berkata, namun, situasi yang ada sudah mencapai titik ini. Dengan demikian, aku harus menyusahkan kamu untuk menjelaskan masalah ini kepada teman kecil Chu Feng, ucap Kong Moyu. Yakinlah, aku tahu bagaimana menangani ini. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus menonton pertempuran, kata Kong Sunlian sambil tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pertempuran di langit lagi. Oh surga, ini benar-benar, seru para tetua. Setelah melihat pemandangan di langit, ekspresi para tetua berubah menjadi salah satu keheranan. Hanya dalam sekejap mata, Kong Ruozeng dipaksa ke sudut oleh Chu Feng. Meskipun dia masih melarikan diri tanpa henti, tapi sudah ada banyak luka di tubuhnya. Ada bekas luka, bekas terbakar, dan bahkan bekas disambar petir. Yang paling penting adalah, gas merah tua yang terjalin dengan petir yang menutupi tubuhnya, itu secara bertahap mulai menghilang. Setelah menghilangnya gas merah tua itu, aura Kong Ruozeng menjadi semakin lemah. Adapun Chu Feng, serangannya tumbuh semakin ganas. Tampaknya obat terlarang Ruozeng mulai kehilangan efeknya. Hasil dari pertempuran ini akan diputuskan, ucap para tetua Kong Heavenly Clan sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Hari ini, mereka dari klan surgawi Kong benar-benar telah dipermalukan. Menjerit. Tepat pada saat itu, teriakan terdengar. Salah satu tebasan Chu Feng mendarat di tubuh Kong Ruozeng. Seperti layang-layang singit, Kong Ruozeng berputar di langit. Kemudian, dia dengan kejam jatuh ke tanah. Asap tebal segera memenuhi udara. Namun dengan melihat melalui asap, kerumunan dapat melihat bahwa bahu kiri dan lengan kiri Kong Ruozeng sama-sama telah ditebas. Darah menggelegak dari lukanya, dan auranya tumbuh sangat lemah. Ekspresi rasa sakit juga memenuhi wajahnya. Bang! Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba mendarat dari langit dan dengan kejam menginjak kaki Kong Ruozeng, dan bahkan menghancurkannya. Chu Feng, aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Kong Ruozeng menahan rasa sakit dan mulai dengan keras memohon pengampunan. Memang benar, kamu sudah kalah.
Namun, aku tidak akan berbelas kasihan padamu, ucap Chu Feng. Chu Feng tanpa ekspresi ke arah Kong Ruozeng, yang sedang memohon pengampunan sebelum kematiannya. Sebagai gantinya, dia perlahan mengayunkan magma Emperor Sword-nya. Pada akhirnya, pedang Kaisar Magma milik Chu Feng ditujukan pada dantian Kong Ruozeng. Ayah, ibu, selamatkan aku. Selamatkan aku, teriak Kong Ruozeng. Kong Ruozeng mulai panik setelah melihat bahwa Chu Feng bertekad untuk membunuhnya. Dia buru-buru berteriak minta tolong dari orang tuanya. Teman kecil Chu Feng, tolong hentikan. Kita bisa membicarakannya. Kamu seharusnya benar-benar tidak membunuhnya. Orang tua Kong Ruozeng segera mulai memohon padanya. Bukan hanya orang tua Kong Ruozeng yang berbicara, yang lain dari Kong Heavenly Clan juga mulai memohon keringanan hukuman. Lagi pula, Kong Ruozeng adalah jenius Kong Heavenly Clan mereka. Dia adalah seseorang yang jarang datang selama bertahun-tahun. Dengan demikian, mereka secara alami tidak ingin Kong Ruozeng mati begitu saja. Diam. Tepat pada saat itu, Kong Sunlian berteriak. Kemudian, dia berkata, mereka telah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Agar kalian semua memohon pengampunan sekarang, apakah kamu berencana untuk benar-benar mempermalukan klan surgawi kita, teriak Kong Sunlian. Begitu Kong Sunlian mengucapkan kata-kata itu, semua klan Kong Heavenly menutup mulut mereka. Mereka sudah menyadari apa yang dimaksud Kong Sunlian. Itu artinya, dia berencana membuat Kong Ruozeng mati. Tetua Agung, seru orang tuanya Kong Ruozeng. Sementara yang lain tidak berani mengatakan apa-apa, orang tua Kong Ruozeng tidak mau menyerah. Tanpa pilihan lain, mereka mengalihkan pandangannya ke arah Kong Moyu. Kong Moyu adalah satu-satunya harapan, bahwa mereka harus menyelamatkan Kong Ruozeng. Diamlah kalian semua, kalian benar-benar berani meminta tolong padaku. Kong Moyu berteriak dengan marah dan mengeluarkan kekuatannya yang menindas. Penindasannya itu membuat orang tua Kong Ruozeng terhempas puluhan meter jauhnya. Ketika mereka mendarat, keduanya muntah darah. Mereka bahkan terluka parah. Melihat adegan itu, tidak ada yang berani berpikir sedikit pun untuk memohon untuk Kong Ruozeng lagi. Namun tepat pada saat itu, Kong Moyu memandang ke arah Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, tidak apa-apa bagimu untuk membunuh Kong Ruozeng. Karena bagaimanapun, ia telah membawa ini atas dirinya sendiri. Namun, pria tua ini memang berharap kamu bisa bersikap lunak. Lagi pula, ini adalah tentang kehidupan yang kita bicarakan di sini. Selain itu, tidak ada banyak kebencian di antara kalian berdua, ucap Kong Moyu. Begitu Kong Moyu mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang khawatir tentang Kong Ruozeng menghela nafas lega. Niat Kong Moyu ini sangat jelas. Dia bisa menghukum Kong Ruozeng, dan bahkan menghukum orang tua Kong Ruozeng. Namun, dia masih berharap Chu Feng akan mengampuni Kong Ruozeng. Status apa yang dimiliki Kong Moyu? Eksistensi macam apa, karakter macam apakah dia? Setelah dia berbicara, semua orang merasa bahwa situasinya telah diputuskan. Mereka merasa bahwa Chu Feng tidak akan menentang keinginan Kong Moyu. Mereka merasa bahwa dia pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, itu akan memberikan wajah untuk Kong Moyu. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng akan sepenuhnya mengabaikan kata-kata Kong Moyu? Itu seolah-olah dia tidak mendengar mereka sama sekali. Tatapan Chu Feng masih tertuju pada Kong Ruozeng. Selanjutnya, tangannya yang memegang magma Emperor Sword-nya mencengkeram semakin erat. Wush, cerot, menjerit. Tiba-tiba saja, pedang itu turun. Darah berceceran di mana-mana, dan Kong Ruozeng menjerit dengan sengsara. Magma kaisar pedang milik Chu Feng yang dipegang di tangannya, itu telah menusuk ke tubuh Kong Ruozeng. Meskipun belum menghancurkan dantiannya, tapi itu sudah menusuk ke dalamnya. Adegan ini sangat menakuti penonton. Kong Moyu sudah berbicara, mungkinkah Chu Feng berencana untuk melawan keinginan Kong Moyu? Mungkinkah Chu Feng benar-benar berencana untuk membunuh Kong Ruozeng di wilayah Kong Heavenly Clan? Itu akan benar-benar terlalu berani. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu benar-benar bersikeras untuk membunuhnya? Ucap Kong Moyu sambil mengerutkan keningnya, dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Senior, mengapa kamu tidak mengizinkan aku untuk membunuhnya? Tanya Chu Feng. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Jika kamu bersikeras membunuhnya, aku tidak akan menghentikan kamu. Hanya saja, tetap saja ini tentang kehidupan yang kita bicarakan di sini. Dia masih memiliki orang tua yang harus dia rawat.
Jadi, aku masih berharap kamu bisa memikirkan keputusanmu, ucap Kong Moyu. Oh, sangat baik. Apa yang kamu katakan itu sangat masuk akal. Hanya saja, mengapa sebelumnya kamu tidak mengatakan kata-kata itu ketika Kong Ruozeng ini berencana untuk membunuh saudaraku Wang Qiang? Mungkinkah kamu tidak menganggap hidup saudaraku Wang Qiang sebagai kehidupan? Tanya Chu Feng. Mendengar balasan Chu Feng, Kong Moyu terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chu Feng, dan ekspresinya menjadi suram. Pada saat itu, banyak pengamat mulai merasakan keringat dingin untuk Chu Feng. Meskipun apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal, namun tetap saja bahwa orang yang ia ajak bicara adalah Kong Moyu. Apa yang dilakukan Chu Feng hanya menempatkan Kong Moyu di tempat. Saudaraku, lupakan tentang itu. Jika kamu ingin benar-benar membunuh Kong Ruozeng ini, kamu akan memainkannya begitu besar. Tepat pada saat itu, suara Wang Qiang memasuki telinga Chu Feng. Chu Feng pun berbalik, dan melihat Wang Qiang sedang menatapnya sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Wang Qiang mendesaknya untuk tidak membunuh seseorang. Namun, Chu Feng tahu betul karakter seperti apa Wang Qiang itu. Dia adalah seseorang yang tidak takut apapun, dan juga seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Namun untuk Wang Qiang yang lebih loyal kepada teman-temannya, dan Chu Feng adalah orang yang lebih bertekad untuk membunuh Kong Ruozeng. Tiba-tiba saja, sudut bibir Chu Feng terangkat menjadi senyum. Dia berkata kepada Wang Qiang, "Saudaraku, hari ini aku, Chu Feng, tepatnya berencana untuk melakukan permainan besar. Kalau tidak, orang-orang di dunia akan benar-benar berpikir bahwa kita bersaudara adalah orang yang mudah diintimidasi," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, niat membunuh tiba-tiba melintas di mata Chu Feng. Tiba-tiba saja, pedang Kaisar Magma yang dia pegangnya mulai turun. Kror, persenjataan leluhur Chu Feng yang tidak lengkap telah sepenuhnya menembus dantian Kong Ruozeng. Segera, aura Kong Ruozeng benar-benar hilang. Seperti tanah liat, dia segera menyebar ke tanah. Dia akhirnya mati. Dia dibunuh oleh Chu Feng dengan pedangnya. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Meskipun kerumunan sudah bisa mengatakan bahwa Chu Feng bertekad untuk membunuh Kong Ruozeng, tapi mereka masih merasa takjub tanpa akhir setelah Kong Ruozeng benar-benar dibunuh oleh Chu Feng. Setelah semua, Kong Ruozeng adalah seorang jenius dari klan Surgawi Kong, dan tempat ini adalah klan Surgawi-Surgawi sendiri. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba saja, raungan marah meledak di langit. Kekuatan bela diri tanpa batas dan niat membunuh yang kuat menyapu keluar dari langit. Semua itu datang langsung untuk Chu Feng. Itu adalah Kong Yao. Dia berencana untuk membunuh Chu Feng untuk membalaskan putranya. Menjerit. Namun, sebelum Kong Yao bisa mendekati Chu Feng, dia terbentur oleh kekuatan yang kuat. Itu adalah Kong Sun Lian, putramu yang menyebabkan pergolakan ini, dan juga putra kamu yang secara pribadi menyetujui pertempuran hidup dan mati melawan Chu Feng. Kamu dan istri kamu juga hadir ketika dia setuju. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang mengatakan apa-apa. Namun sekarang, kamu ingin mengungkapkan kekuatan kamu. Apakah kamu tidak tahu apa artinya menerima kerugian seseorang? Atau mungkinkah kamu merasa bahwa tindakan putramu hari ini tidak cukup memalukan? Kamu sebagai ayahnya, kamu masih berusaha membalaskan dendamnya. Apakah kamu berencana untuk benar-benar mempermalukan klan Surgawi, ucap Kong Sun Lian. Pada saat itu, Kong Yao terdiam. Pada saat yang sama, banyak klan Surgawi Kong bergerak maju dan mengepung Kong Yao. Mereka mulai dengan sungguh-sungguh menasihati dan menghibur Kong Yao. Adapun Kong Yao, meskipun ia dipenuhi dengan keengganan, tapi ia masih bisa memahami situasi yang dihadapi. Meskipun dia merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, tapi dia tidak lagi mencoba untuk menyerang Chu Feng. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Jika ada yang berani menyusahkan Chu Feng dan Wang Qiang lagi, aku akan melumpuhkan kultivasi mereka. Kong Sun Lian mengucapkan kata-kata itu dengan kekuatan yang menindas. Penindasannya melonjak maju, dan suaranya bergema kemana-mana. Semua orang menutup mulut mereka, dan mereka tahu bahwa Kong Sun Lian sangat serius. Setelah Kong Sun Lian mengatakan kata-kata itu, para tamu yang hadir menganggukkan kepala untuk menunjukkan persetujuan mereka. Paling tidak, masih ada orang di klan Surgawi Kong yang bersedia mendukung Chu Feng. Qiuqi, pergi dan bawa Ruozeng kembali, kata Kong Sun Lian.
Pada saat itu, Kong Qiuqi merasakan sakit seperti pisau yang menyayat di hatinya. Dia meneteskan air mata seperti air terjun. Perlahan-lahan, dia berjalan menuju Chu Feng. Pada saat itu, para tamu mulai khawatir lagi. Bahkan tatapan Kong Sun Lian terpaku erat pada Kong Qiuqi. Mereka takut bahwa Kong Qiuqi juga akan mencoba untuk membalaskan dendam putranya, dan menyerang Chu Feng setelah mendekatinya. Namun, Chu Feng tidak memiliki niat untuk menjauh dari Kong Qiuqi yang perlahan mendekat. Sebagai gantinya, ketika dia melihat wajah Kong Qiuqi yang berlinang air mata, dia benar-benar merasakan sakit di hatinya. Ini adalah cinta ibu, sesuatu yang belum pernah dialami Chu Feng sebelumnya. Namun demikian, Kong Ruozeng telah merasakan cinta dari seorang ibu. Chu Feng menyadari bahwa dia telah menghancurkan kebahagiaan keluarga Kong Ruozeng. Kemungkinannya mulai hari ini dan seterusnya, hati orang tua Kong Ruozeng akan suram. Namun, Chu Feng tidak menyesal membunuh Kong Ruozeng. Untuk memiliki keluarga, cinta dari pihak ayah dan cinta dari pihak ibu, itu jelas-jelas bukan alasan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, ketika berhadapan dengan musuhnya, Chu Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.